Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 9 semester 2 tentang materi bioteknologi. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita lihat soal pertama. Penggunaan organisme untuk menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut A. Kultur jaringan, B. Bioteknologi, C. Hidroponik, D. Biokimia. Jawabannya adalah bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Padi hasil radiasi yang dilakukan oleh BATN atau Badan Teknologi Nuklir Nasional adalah A. Cianjur, B. Muria, C. IR, D. Atomita. Jawabannya adalah D. Atomita. Nah, padi atomita ini adalah padi yang dihasilkan melalui teknik radiasi. Padi atomita 1, atomita 2, atomita 3, dan atomita 4 merupakan jenis padi unggul hasil mutasi dengan radiasi sinar gamma yang dilakukan oleh BATN. Pemberantasan hama dengan cara radiasi dilakukan terhadap A. Pupa serangga, B. Serangga betina, C. Telur serangga, D. Sperma serangga. Jawabannya adalah A. Pupa serangga. Nah, caranya pupa serangga itu diradiasi sehingga menghasilkan serangga jantan yang mandul. Radiasi dari sinar radioaktif menyebabkan sperma yang dihasilkan tidak dapat membuahi sel telur, sehingga tidak akan menghasilkan keturunan. Pengawetan hasil pertanian, misalnya kentang dan bawang dengan sinar radioaktif bersifat A. Mengurangi bakteri pembusuk, B. Menghambat pertunasan, C. Membebaskan dari kuman penyakit, D. Mengendalikan hama. Jawabannya adalah menghambat pertunasan. Nah, penggunaan sinar radioaktif dalam pengawetan bahan makanan bertujuan untuk yang pertama menghambat pertunasan, yang kedua memperpanjang masa simpan, yang ketiga mengurangi bakteri pembusuk pada daging, kemudian membebaskan rempah-rempah dari kuman, dan mengendalikan kuman penyebab penyakit pada makanan. Nah, penggunaan sinar radioaktif dalam kentang dan bawang, ini khusus untuk kentang dan bawang ya, berguna untuk mengawetkan makanan dengan cara menghambat pertunasan pada kentang dan bawang, sehingga kentang dan bawang tersebut dapat disimpan lebih lama. Berikut yang bukan merupakan panca usaha tani adalah A. Pengolahan tanah dengan baik, B. Penggunaan bibit unggul, C. Pemupukan sewaktu-waktu, D. Pemberantasan hama. Nah, kita lihat dulu panca usaha tani itu meliputi 5 hal sesuai dengan namanya, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah C ya. Yang bukan adalah pemupukan sewaktu-waktu. Tujuan mencangkul atau membajak tanah adalah A. Membuat rongga udara, B. Memperlancar pengairan, C. Mempermudah pemeliharaan, D. Memudahkan pemupukan. Jawabannya adalah A. Membuat rongga udara. Nah, tujuan mencangkul atau membajak tanah adalah membuat rongga udara atau disebut juga aerasi. Aerasi itu adalah parameter penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan mikroba. Mencangkul atau membajak tanah menciptakan rongga udara atau pori-pori. Pori-pori tersebut memungkinkan ruang bagi udara untuk melakukan pertukaran gas oksigen
dan karbon dioksida. Gumpalan sel yang terbentuk pada kultur jaringan disebut A. Explant, B. Callus, C. Plantlet, D. Clona. Jawabannya adalah Callus, ya. Nah, callus itu adalah sekumpulan sel amorphous, tidak berbentuk atau belum terdiferensiasi, yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus-menerus secara in vitro atau di dalam tabung, ya, pada teknik kultur jaringan. Bagian tanaman yang digunakan dalam kultur jaringan disebut A. Explant, B. Callus, C. Plantlet, D. Clona. Nah, jawabannya adalah explant. Ya, explant itu adalah bagian tanaman yang digunakan untuk pengulturan awal. Explant dapat berupa pucuk tunas, potongan batang, satu buku, potongan daun atau akar, kotiledon, aksis embrio pada biji, biji utuh, bagian bunga, dan sebagainya. Tumbuhan kecil yang dihasilkan dari perkembangan callus disebut A. Explant, B. Callus, C. Plantlet, D. Clona. Jawabannya adalah plantlet. Ya, plantlet itu adalah tumbuhan muda atau kecil yang dihasilkan di tepi daun atau batang tanaman lain pada kultur jaringan. Roti dapat dibuat dengan memanfaatkan mikroba A. Lactobacillus bulgaricus, B. Saccharomyces cerevisiae, D. Eusebia spinosum, D. Acetobacter psilinum. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk Lactobacillus bulgaricus, ini biasa digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini bisa digunakan untuk membuat roti. Eusebia spinosum ini digunakan untuk membuat antioksidan atau antibakteri. Kemudian Acetobacter psilinum digunakan untuk membuat nata de coco. Ya, jadi jawabannya B. Peningkatan produksi pangan dengan membuka lahan baru disebut A. Kultur jaringan, B. Ekstensifikasi, C. Intensifikasi, D. Hidroponik. Nah, cara meningkatkan produksi pangan itu ada dua secara umum. Yang pertama intensifikasi, yaitu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan mengolah lahan yang ada. Yang kedua ekstensifikasi, yaitu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Metode yang tidak digunakan untuk menghasilkan tanaman atau hewan unggul adalah A. Mutasi, B. Hibridisasi, C. Pembastaran, D. Kultur jaringan. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mutasi adalah merubah urutan DNA pada suatu organisme. Hibridisasi adalah perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Yang ketiga, pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Yang keempat, kultur jaringan adalah membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Nah, jadi jawabannya adalah kultur jaringan, ya, karena kultur jaringan sifat anakannya akan sama dengan induknya, jadi tidak merubah sifat, ya. Makanan yang dihasilkan dari susu dengan bantuan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus adalah A. Roti, B. Tapai, C. Tempe, D. Yogurt. Nah, jawabannya adalah yogurt. Nah, yogurt adalah produk
olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus, dengan atau tanpa penambahan bakteri asam laktat lainnya.